seorang Marcel di masa lalu kayaknya nggak pantas jadi pendeta. Jadi bener-bener kelamnya itu sebenarnya dari 2007 sampai 2008-an muka 9. Non-stop, memang pulang cuma buat mandi, balik lagi. Iblis ngeliat gue aja mungkin minder gitu, ngeliat gue sampai, ya ampun gue aja Iblis gak gitu-gitu amat gitu ya. Akhirnya hancur semuanya, karena otak kan rusak. Otak rusak, akhirnya ngomong juga jadi belibetan, kemudian penampilan, kesehatan, semuanya hancur kan. Dari kecil, gue dididik dalam keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Fondasi imannya sebenarnya luar biasa. Gue punya orang tua yang takut akan Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi itu tadi karena pergaulan akhirnya itu tadi gue jauh. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Pergaulan yang sangat mengerikan tuh seperti apa? Maksudnya kayak lo join mafia kah? Lo tiba-tiba kayak what mengerikan tuh apa gitu? Mungkin dari perspektif orang yang udah pernah ada di sana mungkin ya itu kayak biasa aja gitu ya. Tapi buat gue yang baru datang dari kampung dan ngelihat dunia malamnya, dunia yang mungkin kalimat sederhananya begini. Iblis ngeliat gue aja mungkin minder gitu, ngeliat gue sampai, ya ampun gue aja Iblis gak gitu-gitu amat gitu ya. Jadi makanya ya memang kalau mau ngebayangin ya, seorang Marcel di masa lalu kayaknya nggak pantas jadi pendeta. Kalau ngebayangin seorang Marcel di masa lalu dengan kehidupannya, dengan pergaulannya, kayaknya orang udah pasti lihat udah ini hancur nih, nggak jadi apa-apa nih. Tapi itulah hebatnya Tuhan ya. Yang paling kotor sekalipun bisa Tuhan bersihkan dan Tuhan pakai untuk jadi alatnya. Gue kemarin tuh kayak baru ngobrol sih actually gue ngobrol sama Stephanie Dish, dia TikToker gitu. Gue bilang kayak dulu waktu gue muda itu gue ya pergaulannya parah banget sih emang, pergaulan bebas dan lain-lain gitu. Dan sekarang nih kalau misalnya ada si cewek-cewek yang korban itu nonton gue di Daniel Tetangga Kamu, habis itu dapat di TikToknya dia gue lagi ngomongin soal Tuhan dan lain-lain, feeling gue dia bakal bilang ini munafik banget, gue tahu banget bajingan lo itu di masa lalu itu seperti apa, lu nggak usah lo ngomongin soal Tuhan gitu. Gue ngerasa itu kayak of course kalau misalnya nanti gue ketemu sama dia, gue akan minta maaf. Bertemu dengan mereka, gue akan minta maaf. Ingat gitu. ya mereka ya. Mereka ya akan minta maaf, dan gue benar-benar kayak ya ngerasa ini banget sih. Tapi akhirnya bukan bagaimana kita memulai perjalanan hidup kita, tapi bagaimana nanti kita mengakhiri perjalanan hidup kita sih. I think ini yang lebih penting gitu ketika kita mengakhirinya gitu kan. Karena lu bisa sebajingan apapun, tapi kalau misalnya lu mengakhirinya dengan baik, ya tetap aja Tuhan akan ngelihatnya si akhirnya gitu. Betul. Karena memang tidak ada, artinya gini, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan gak mampu mengampuni kita. Artinya begini, mau seperti apapun kita, sekotor apapun kita, ingat bicara tentang perumpamaan anak bungsu, dia sudah sangat kotor, tapi bagaimana bapaknya menyambut dia? Dengan tangan terbuka. Kasih Tuhan terlalu besar bagi setiap kita. Makanya mau seperti apapun kita, jangan pernah takut untuk datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kenapa? Karena dia menerima kita apa adanya. Dan salah satu yang akhirnya seringkali bisa menghalangi kita untuk sampai dan menikmati kasih Tuhan adalah ketika kita berpikir bahwa kita nggak layak. Dan iblis seringkali bold itu, tambah perbesar itu dengan suara-suara yang berkata, kau nggak layak, kau nggak pantas. Wah, kamu mah terlalu kotor, nggak mungkin jadi seorang hamba Tuhan. Kamu bicara Tuhan, kamu dulu masalahnya seperti ini. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Sekotor apapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Yang penting apa? Kita mau datang sama Tuhan. Dan gue ngerasa step pertamanya ya, kayak ketika gue hidup dalam si kegelapan yang sangat pekat itu, dan akhirnya gue kayak bertobat, dan akhirnya gue ngerasa oke, hidup gue ternyata itu ada value-nya juga, ada nilainya juga. Mulai tuh banyak hal-hal yang dulu gue ngerasa wah ini bikin gue kotor banget, itu gue umpetin di dalam sebuah adalah locker di dalam pikiran gue, di dalam hidup gue. Itu gue umpetin banget. Nah si rahasia tersebut itu karena gue taruh itu di dalam gelap gitu ya, itu benar-benar sering banget dipakai sama setan untuk mengintimidasi gue, untuk bikin gue gak layak gitu. Sampai akhirnya gue bilang sama diri gue sendiri, enough, gue harus nyari orang, gue harus ngasih tahu ke dia. Dan you know what, kata-kata pertama si orang terus bilang, man, gue kira cuma gue aja, ternyata lu juga, kayak gitu. And I think ketika kita udah karena si rahasia tersebut itu kayak jadi kartu as buat setan untuk mengintimidasi kita terus gitu. Jadi ketika
kasih lihat, kita bawa itu ke terang, di situ Tuhan bisa bekerja sih menurut gue ya. Yes, betul. Gak tau nih, Pendeta Marcel setuju atau enggak? Sangat setuju. Okay. Karena itu tadi di mata Tuhan gak ada yang tersembunyi tadi kan. Jadi ketika kita apa adanya sama Tuhan, itulah akhirnya kejujuran kita sama Tuhan akhirnya membuat kita ada kelegaan untuk datang sama Tuhan. Dan memang gak ada yang bisa kita sembunyikan. Di mata manusia mungkin kita bisa sembunyikan, tapi di mata Tuhan gak bisa. Dengan kejujuran itu tadi kita datang, Tuhan menerima kita apa adanya. Di situ ada pemulihan. Oke. Jadi setelah lo masuk ke dunia malam yang gemerlap itu, akhirnya lo mulai menikmati dunia malam tersebut, atau lo tidak menikmati? Sebenarnya nggak menikmati, sangat nggak menikmati. Berapa tahun bro kira-kira bro itu? Lama, dari 2007. Iya, 2007. Lu cukup lama. Sebenarnya belum jadi boyband ya? Belum. Okay. Jadi kalau ketika jadi boyband tuh sudah mulai transisi dalam dunia pelayanan, udah kenal Tuhan lebih baik lagi. Jadi benar-benar kelamnya itu sebenarnya dari 2007 sampai 2008-an mau ke 9. Gokil. Mungkin orang bilang itu setahunan 2 tahun belum terlalu lama ya. Tetapi intensitasnya tuh sangat tinggi. Karena kita bisa yang non-stop, memang pulang cuma buat mandi, balik lagi. Zaman dulu kan ada yang sistem cap. Jangan itu satu tempat dulu mungkin gaulnya. Ada satu tempat yang itu kan zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Jadi itu capnya di tangan. Nah itu tuh selama capnya nggak hilang kita bebas masuk kapan saja. Gokil. Nah itu tuh kita pulang cuma buat mandi, makan sebentar, balik lagi. Balik lagi ke situ. Dari Kamis kadang-kadang keluarnya Selasa. Kayak gitu. Jadi intensitasnya sangat tinggi. Dan akhirnya sampai mau bicara menikmati, sangat nggak menikmati sebenarnya. Tidak menikmati. Sangat. Lu ada di tempat tersebut gara-gara diajak sama si orang yang ngajak lu ke Jakarta ini? Yes. Orang-orang yang ada dalam dunia entertain yang gue kenal itu. Di dalam dunia entertainment yang lo kenal, dan habis itu mereka bilang, "Man, kalau misalnya lu pengen jadi artis, lu harus nongkrong di sini karena orang-orangnya pada di sini semua dan suatu saat lu bakal dapet job nih." Gitu. Jadi lo hang out di situ gitu. Yes. Ya, dan mau nggak mau lu minum apa yang mereka minum, lu nyobain apa yang mereka cobain gitu, dan akhirnya gila. Setahun ya men, setahun lebih lah ya, itu gila sih, Top. Gila sih. Pokoknya sampai hancur semuanya. Artinya secara hidup malah hancur. Ya udah ada dapat job, jadi dapat peran di beberapa sinetron dan lain sebagainya. Tapi itu tadi akhirnya hancur semuanya karena otak kan rusak. Rusak. Akhirnya ngomong juga jadi belibetan, kemudian penampilan, kesehatan semuanya hancur kan. Akhirnya udah sampai di level. Kenapa cuma sampai 2008? Mau ke 2009, sorry. Di 2008 akhir bulan September Oktober itu. What happened? 6 bulan sebelum itu benar-benar hancur semuanya dan sampai di titik yang sangat rendah. Itu jobnya hancur, kesehatannya yang paling parah itu hancur. Kesehatannya hancur, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai secara manusia itu diperhadapkan pada, ini nggak lama lagi. Karena teman-teman yang dulu sama-sama di situ banyak yang sudah sakit-sakitan hancur, mati, meninggal, dan banyak yang nggak tertolong. Lu divonis dokter, berarti apa yang terjadi sampai lu pergi ke dokter? Karena itu tadi jatuh sakit. Jatuh sakit berarti jatuh sakitnya itu lagi clubbing gitu, atau jatuh sakitnya lu udah sampai ke clubbing pun udah gak kuat? Sampai ke clubbing pun udah bener-bener sangat gak kuat. Berarti lu di jadi memang kos-kosan gitu saat itu? Badan sampai habis. Kemudian ya itu tadi sampai udah gak kuat. Jadi makanya tadi kalau dibilang udah kayak gembel, ya bener udah kayak gembel, udah barang tinggal tulang, bener-bener habis. Karena tadi gaya hidupnya udah gak laku lagi. Di entertainment udah gak laku. Tampilan fisik udah parah, udah bentuk udah gak jelas. Sempet ada sakit kayak misalnya ulu hatinya mungkin, atau ginjalnya atau hatinya. Jadi ginjal, kemudian hati, ya nggak tertolong. Artinya banyak yang sudah hancur. Dalam arti secara kemampuan udah nggak mampu berfungsi dengan baik. Pada saat itu benar-benar nggak punya kekuatan lagi. Tubuh tuh lemes. Tubuh tuh benar-benar sangat. Dan akhirnya harus bed rest. Sampai akhirnya itu tadi nggak bisa begini terus nih. Ya periksakan diri lah. Periksa ke dokter gara-gara itu? Ya dokter akhirnya sarannya coba kamu general check up. Nah ini akhirnya udah general check up. Itu tadi dalam kondisi dimana kaget.
Ya sebenarnya nggak mau bilang kaget juga udah bisa prediksi ya, karena banyak teman-teman yang sudah hancur, banyak teman-teman yang itu tadi sudah duluan pergi gitu. Dokter bilangnya vonisnya itu seperti apa sih? Ini kalau begini, ini nggak akan lama lagi. Kalau begini, ini udah nggak berfungsi dengan normal, nggak akan lama lagi. Secara hitung-hitungan manusia, logika manusia, ya mungkin udah nggak akan ada pendeta Marcel secara logika manusia. Hidup nggak akan lama lagi. Makanya tuh gue nggak rela gitu waktu itu. Tuhan, gue masih muda, gue masih pengen hidup Tuhan. Ada keluarga yang berharap sama gue nih. Ada orang tua, ada adik yang masih butuh biaya nih Tuhan. Mereka berharap gue sukses nih di perantauan. Kalau gue berakhir dengan begini, gue sayang gitu. Apalagi pada saat dimana bokap gue harus operasi dan gue nggak bisa apa-apa. Waduh, itu makin tertekan lagi. Lu ngomong dialog sama Tuhan itu di kamar tuh berarti ya? Dimanapun, gue jalan nangis. Karena kan kayak orang depresi gitu. Gue bisa di busway, di Kopaja, jalan sambil nangis, air mata punya tertekan terus, setiap hari tertekan terus. Nangis terus di kamar, dimanapun, di kamar mandi, nangis terus, nggak kuat gitu. Jadi setelah itu bukannya lu ke dokter lagi, tapi lu malah minta dibaptis. Iya, gue memberi diri. Karena gue tahu nggak ada harapan lagi. Dokter pun bilang ya udah nggak ada harapan. Oke. Jadi ya gimana lagi gue bisa berharap selain kepada Tuhan kan. Jadi akhirnya dalam proses 6 bulan itu gue doa terus dalam air mata itu, akhirnya gue baca ayat. Gue baca ayat di mana Ayub itu, kisah Ayub itu sangat menguatkan gue gimana seperti Ayub saja bisa dipulihkan Tuhan. Apalagi aku percaya aku juga bisa dipulihkan seperti Ayub. Apalagi kondisi Ayub tuh benar-benar sama persis walaupun memang nggak separah Ayub. Artinya banyak orang ninggalin dia dan akhirnya hanya Tuhan yang memulihkan dia. Nah, akhirnya disitulah gue memberi diri untuk gue dibaptis. Karena gue udah gereja Tiberias kan identik dengan mujizat. Gereja Tiberias ada banyak orang yang terima mujizat, ada banyak orang yang akhirnya terima kesembuhan. Nah itu juga yang menjadi kekuatan iman gue. Mereka bisa terima mujizat, gue percaya gue juga bisa terima mujizat. Nah akhirnya di saat momen itu gue memutuskan untuk Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan mau hidup, aku akan pakai hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi gak jadi pendeta, mikirnya kan tetap dalam dunia entertain, jadi seorang entertainer, jadi seorang aktor, seorang artis, penyanyi dan lain sebagainya, tapi jadi membawa kemuliaan buat Tuhan. Sama seperti idola saya Daniel Mananta gitu ya. Terima kasih. Tuhan. Iya. Bentar. Iya. Kenapa lu bisa ngomongnya sama Tuhan? Karena maksud gue kalau ngelihat dari perjalanan hidup lu, kayaknya lu nggak ada Tuhan di situ. Dari kecil, gue dididik dalam keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Oke. Fondasi imannya sebenarnya luar biasa. Gue punya orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi itu tadi karena pergaulan akhirnya itu tadi gue jauh dari Tuhan. Gue jauh dalam kegelapan. Tetapi itu tadi makanya betapa penting buat orang tua yang menonton ini ya. Betapa pentingnya kita sebagai orang tua kasih fondasi anak kita tuh dalam Tuhan. Jadi sekalipun dia dalam perjalanan kehidupannya, dia kesasar, dia salah arah, dia tahu kemana harus kembali. Nah akhirnya waktu itu gue tahu bahwa emang hanya Tuhan yang bisa gue andalkan. Karena begini, semua orang ninggalin gue dalam kondisi itu. Cuman ada orang tua gue. Nah tapi gue gak mungkin cerita ke orang tua karena gue gak mau menjadi beban buat mereka. Ya. Namanya anak yang sementara diharapkan sama orang tua, kita gak mau jadi beban. Gue tahu betapa rapuhnya orang tua kalau mereka dengar keadaan anaknya. Jadi gue gak mau kasih tahu. Jadi ya udah, gue pikul sendiri. Puji Tuhan nih gue masih punya Tuhan. Jadi gue cari Tuhan. Dan di situ kayaknya lu mulai membangun si hubungan tersebut sama Tuhan gitu ya. Kembali membangun hubungan, yes. Sebelumnya emang udah ada hubungan? Sebelumnya waktu itu masih kecil, rajin ibadah, rajin doa. Iya, tapi kan itu kayak ritual gitu. Ada momen-momen di mana gue tuh bisa doa sambil nangis sama Tuhan. Really? Udah sampai segitu ya? Di zaman apalagi zaman kuliah S1 pertama kali. Di Manado ya, itu udah ngerasa, udah feel Tuhan banget. Jadi makanya ketika gue dalam kesesakan itu, gue tahu tempat di mana gue harus kembali. Kalau gue dulu benar-benar ritual banget, gue nggak ada sama sekali hubungan sama Tuhan. It's like
Tahu Tuhan, tahu Yesus, tahu. Sama kayak gue tahu, I don't know, you know, Shawn Mendes gitu misalnya, atau Blackpink gitu, tahu nggak? Tahu. BTS tahu gitu. Nama-namanya lu tahu? Nggak tahu. Tapi dan gue juga nggak ngefans juga. Mungkin ada yang berapa tahu yang tahu, tapi mereka tahu lu nggak? Kayaknya nggak. Mereka nggak mungkin tahu gue. Dan ketika ditanya, lu tahu Tuhan? Tahu. Tuhan tahu lu nggak? Good question. Dulu, gitu kan. Jadi maksud gue saat itu lu sebenarnya udah memiliki hubungan di mana Tuhan udah menjamah lu juga dan lain-lain gitu. Sebenarnya ada saat dimana mau bicara tentang menjamah, yang pasti gue ngerasain dan gue menyadari bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mengasihi gue. Jadi ada saat dimana gue bisa doa dan ngalamin Tuhan banget. Nah tapi itu tadi karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gue bergaul dan akhirnya jadi jauh dari Tuhan. Nah makanya di dalam posisi itu gue tahu cuman Tuhan yang bisa tolong gue. Karena memang gak ada yang bisa tolong selain daripada Tuhan. Tuhan tempat dimana gue curhat, tempat dimana gue limpahkan semua air mata. Karena itu berbulan-bulan nangis. Dan akhirnya tahun 2008 akhir memberi diri untuk dibaptis, untuk hidup baru, untuk Tuhan, nih hidupku untuk kemuliaan namamu. Nah, ketika setelah memberi diri untuk melayani, meninggalkan semuanya kan, puji Tuhan nih, hidup makin seret nih. Orang bilang ikut Tuhan senang. Ya senang sih, sukacita, tapi lapar. Jangankan mau makan, even mau minum gak ada loh. Jadi bener-bener hidup susah. Ada uang kadang-kadang, tapi karena mau pelayanan, jadi memilih untuk pelayanan daripada mau makan. Gue cuma punya uang nih, 20 ribu misalnya. Nah itu gue naik angkot, dan akhirnya berapa kali, situ sisa, akhirnya harus pulang jalan kaki gitu. Sampai di sana kan gak dapat PK, gak dapat uang, gak dapat apa-apa. Tapi sukacita gitu. Nah, tapi gue berangkat.